Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Sufyan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sragen dari SMA Negeri 1 Pelupuh. Apa saja nilai diri saya yang terdapat pada bagian mulai dari diri? Yang pertama, saya memiliki kepercayaan diri dan motivasi yang kuat untuk berani berkompetisi. Ini merupakan sebuah pengalaman yang pernah saya alami ketika masa kecil di usia 10 tahun, pada saat dipercaya untuk mewakili sekolah mengikuti kompetisi LCC Dokter Kecil. Dan pada saat itu saya bisa keluar sebagai juara, mengalahkan sekolah-sekolah favorit. Inilah yang kemudian menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi kuat untuk selalu berani berkompetisi. Kemudian, sebuah nasihat yang saya dapatkan, sopo tetekan kang ditekun, bakal tekan marang opo kang pengen digayuh. Dengan bahasa yang lain, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam berusaha, pasti akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Yang kedua, apa yang saya rasakan setelah mengetahui nilai dari guru penggerak? Perasaan pertama tentu bahagia, sebab rangkaian proses yang saya ikuti itu membawa sebuah perubahan positif yang mendasar dalam hidup saya. Kemudian bersyukur, sebab lingkungan pendidikan yang di mana saya ada itu sangat kondusif untuk menumbuhkan nilai serta mengaplikasikan peran guru penggerak. Dan yang ketiga, bersemangat, karena saya akan tertantang untuk mewujudkan nilai dan peran tersebut dalam praktik nyata di lapangan. Lalu yang ketiga, apa saja nilai diri guru penggerak yang sudah saya miliki? Alhamdulillah, kelima hal yang menjadi nilai guru penggerak setelah saya refleksi itu ada dalam diri saya. Yang pertama adalah mandiri, sebab saya juga punya pengalaman untuk melakukan pengembangan mandiri secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian reflektif, sebab di dalam proses pembelajaran, di dalam proses KBM, saya dituntut juga untuk melakukan analisis, evaluasi, tindak lanjut atas apa yang sudah saya lakukan dan atas apa yang sudah saya capai. Yang ketiga, kolaboratif. Dalam hal ini, saya punya pengalaman juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam program pembiasaan budaya positif. Dalam hal nilai inovatif, itu saya pernah punya pengalaman pula di satuan pendidikan untuk memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna. Salah satunya adalah menggunakan LMS untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh di awal-awal masa pandemi. Dan kemudian yang kelima adalah berpihak pada murid. Dalam hal ini saya selalu berusaha menggunakan metode yang bisa memotivasi siswa untuk antusias dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, di antara nilai-nilai yang sudah saya pelajari, nilai apa saja yang perlu saya kuatkan? Setelah saya melakukan refleksi, salah satu nilai yang perlu saya kuatkan adalah nilai reflektif itu sendiri. Dalam hal ini, saya merasa belum disiplin untuk selalu melakukan analisis, evaluasi, dan kemudian mencanangkan program tindak lanjut yang relevan. Maka di sini saya merasa saya perlu menguatkan diri untuk selalu melakukan refleksi atas apa yang saya lakukan, agar saya bisa melakukan sebuah rencana tindak lanjut untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Kemudian, apa yang saya rasakan setelah mengetahui peran dari guru penggerak? Sama seperti ketika saya mengetahui nilai dari guru penggerak. Saya berbahagia, saya bersyukur, dan saya bersemangat. Dan apa yang bisa saya lakukan khusus untuk diri saya untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak tersebut? Yang pertama adalah mengenal diri. Saya harus melakukan self-introspection agar memiliki pemahaman yang utuh terhadap potensi positif yang perlu saya kembangkan dan juga potensi negatif yang perlu saya tekan dan bahkan saya hilangkan dalam diri saya. Kemudian yang kedua, paham tujuan. Saya harus memiliki pemahaman yang utuh tentang tujuan pendidikan, tentang bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan kemudian yang ketiga, paham konsekuensi.
Sebab untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompeten. Maka saya tidak boleh berhenti untuk belajar. Prinsip belajar sepanjang hayat harus saya pegang dan saya laksanakan untuk pengembangan diri yang lebih baik. Dan yang keempat, kolaborasi. Sebab saya tidak bisa bekerja sendiri, maka saya harus membuka ruang kerjasama dan diskusi dengan semua pihak lain yang terkait. Kemudian, apa yang menghambat saya dalam memperkuat peran dan nilai guru penggerak dalam diri saya? Menurut saya, yang paling dominan adalah hal negatif yang ada dalam diri saya sendiri sesungguhnya. Hambatan terbesarnya itu seperti rasa malas, kemudian negative thinking atau sifat egois. Tetapi tentu saya tidak boleh menyerah. Maka langkah penyelesaiannya untuk rasa malas ini adalah saya selalu menumbuhkan kesadaran bahwa kewajiban lebih banyak dari waktu yang tersedia. Al-wajibat aksaru minal auqat. Dengan demikian, saya tidak boleh menunda pekerjaan yang harus saya selesaikan. Sehingga itu bisa memacu untuk mengalahkan rasa malas dalam diri saya. Kemudian yang kedua, dalam hal negative thinking, tentu saya harus menghilangkan asumsi negatif itu dengan melakukan atau menghasilkan karya nyata. Jadi terkadang hal-hal yang terjadi dalam pikiran itu sebab kita hanya membayangkan, tetapi belum melaksanakan sebuah aksi nyata. Maka karya nyata, aksi nyata ini harus selalu saya hadirkan untuk menghilangkan negative thinking atau asumsi-asumsi negatif yang ada dalam pikiran. Dan yang ketiga, untuk sifat egois yang mungkin juga ada dalam diri saya ini, saya selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ketika berkolaborasi ini, saya harus menumbuhkan perasaan menghargai orang lain, sehingga ketika bekerja dalam sebuah tim atau bergotong royong melakukan sesuatu bisa mencapai tujuan bersama dengan baik. Demikian, terima kasih. Bukit tinggi beragam kelokan, di tepi jalan banyak tumbuh cemara. Hasil refleksi telah kami sajikan, semoga manfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.